Oke guys, kita lanjut. Benua Skylaw sebagai salah satu benua besar yang terkenal di dunia seribu besar, luas dan berkembangnya benua ini jauh melampaui harapan Mu Chen. Kekuatan yang tak terhitung banyaknya seperti bintang, menghiasi di daerah ini. Campuran di sini membuat orang lain menghela nafas. Tapi itu karena terlalu rumit, tidak ada tuan sejati di benua besar ini karena tidak ada kekuatan yang berhasil mencapai itu. Bahkan seorang ahli penguasa surgawi tidak dapat menyatukan seluruh benua Skylaw. Alasannya adalah karena terlalu luas, dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi juga. Tidak ada yang tahu apakah akan ada ahli tertinggi yang tersembunyi di pegunungan liar. Dengan demikian, kekuatan besar berdiri dengan alasan yang sama di benua Skylaw. Meskipun ada penaklukan tanpa akhir, akan ada banyak kekuatan yang ditelan setiap hari. Tetapi pada saat yang sama, ada juga banyak kekuatan yang muncul seperti bunga mekar setelah hujan, memberikan pasokan darah segar dan vitalitas tanpa akhir ke benua besar ini. Karena kekacauan inilah yang membuat orang lain merasa terkejut di benua besar ini karena akan terus ada segala macam jenius yang muncul dan menunjukkan momen-momen penting mereka. Domain Great Heavenlaw sebagai salah satu kekuatan puncak di benua Skylaw, ia juga memiliki wilayah yang luas. Ukuran wilayah jauh melampaui benua surga utara, tetapi di benua Skylaw, itu hanya bisa dianggap sebagai wilayah kecil. Jadi, ketika Mu Chen tiba di benua Skylaw untuk pertama kalinya, dia hampir melakukan perjalanan selama seminggu, melewati selusin arai spiritual teleportasi sebelum mencapai wilayah dekat domain Great Heavenlaw. Setelah itu, dia menjalani 2 hari perjalanan sebelum mencapai wilayah markas besar domain Great Heavenlaw. Langit agung Mu Chen berdiri di atas gunung yang tingginya puluhan ribu meter. Dia mengangkat kepalanya, melihat tepat di depannya. Wajahnya yang menarik dipenuhi dengan kejutan yang kuat karena apa yang muncul di hadapannya adalah pulau terapung di Cakrawala. Tapi, daripada menyebutnya pulau terapung, itu lebih seperti benua berskala kecil. Kehadirannya yang agung sangat mencengangkan. Benua terapung diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan, dengan banyak aula duduk di dalamnya. Ada juga garis-garis cahaya tak berujung di Cakrawala. Adegan itu sangat menakjubkan. Bahkan dari kejauhan, Mu Chen masih bisa samar-samar merasakan fluktuasi energi spiritual dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah markas besar domain Great Heavenlaw, Great Law Sky. Nine Nether berdiri di samping Mu Chen saat dia meletakkan tangan di atas matanya sambil memegang yang lain di pinggangnya. Sosoknya ramping dan tinggi untuk memulai, jadi, ada banyak lekukan di lehernya yang putih, pinggangnya yang ramping dan sepasang kakinya yang panjang yang akan menarik perhatian paling banyak langsung membentuk lekukan yang indah dan memikat. Kurva itu indah, begitu banyak sehingga bahkan Mu Chen meninggalkan pandangannya padanya untuk sesaat ketika dia dengan santai melirik. Betapa tangguhnya, Mu Chen dengan cepat menarik kembali tatapannya sebelum dia membuat marah Nine Nether. Tak lama kemudian, dia menghela nafas dalam hatinya. Akademi spiritual surga utara memucat dibandingkan dengan langit Great Law yang ada di depan matanya. Domain Great Heavenlaw memang sama hebatnya dengan ketenarannya. Ayo pergi, kami mungkin akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Nine Nether tersenyum ketika dia berbicara. Mu Chen menganggukkan kepalanya serta dia melihat Great Law Sky yang mengambang dan perlahan mengepalkan tinjunya. Perjalanannya di dunia seribu besar akan dimulai di tempat ini. Nine Nether terbang terlebih dahulu dan langsung terbang menuju Great Law Sky yang melayang di Cakrawala, dengan Mu Chen mengikuti di belakang. Saat mereka secara bertahap semakin dekat, Great Law Sky juga mulai menjadi lebih berbeda. Mu Chen juga mulai merasakan betapa luasnya itu, hanya melihat dengan matanya saja. Dia tidak bisa melihat ujungnya, dia hanya bisa melihat garis-garis cahaya yang tak terhitung banyaknya melintasi Cakrawala. Ada arai spiritual besar segudang kaki di atas langit Great Law Sky. Arai spiritual terbentuk menjadi layar cahaya yang menyelimutinya, menjaga seluruh Great Law Sky di dalamnya saat fluktuasi energi spiritual yang menakutkan sedikit beriak, menyebabkan ruang terdistorsi tanpa henti. Ini adalah arai spiritual perlindungan. Rumor mengatakan bahwa bahkan para ahli penguasa bumi tidak dapat dengan mudah menembusnya. Nine Nether menunjuk ke arai spiritual saat dia berbicara. Mu Chen juga mengangguk saat dia merasakan betapa menakjubkannya arai spiritual itu. Di luar Great Law Sky, ada pintu cahaya yang sangat besar. Tingginya kira-kira ribuan kaki dengan terowongan cahaya di belakangnya.
terhubung ke Great Law Sky. Itu adalah satu-satunya jalan menuju Great Law Sky. Nine Nether dan Mu Chen mendarat di depan pintu cahaya besar. Tahan langkahmu, Great Law Sky melarang intrusi orang lain, siapapun yang melanggar ini akan dibunuh. Saat mereka berdua mendarat, gonggongan terdengar, ratusan siluet yang mengenakan baju besi hitam memegang tombak panjang saat cahaya menusuk melintas di mata mereka. Niat membunuh diam-diam dipancarkan dari tubuh mereka. Nine Nether mempertahankan ekspresi tenang saat dia mengulurkan tangannya. Sebuah cahaya hitam menyala dan mendarat di kapten pasukan armor hitam. Yang terakhir menerimanya saat cahaya memudar dan sebuah plakat hitam terungkap. Di plakat itu, ada seekor burung hitam yang membubung dengan tangisan yang samar-samar terdengar. 9 plakat Nether. Melihat plakat itu, kapten pasukan baju besi hitam itu langsung terkejut saat dia langsung berlutut. Di belakangnya, ratusan prajurit juga berlutut dengan satu lutut saat dentingan armor logam terdengar nyaring dan jelas. Kami menyambut Raja 9 Nether. Nine Nether membuat gerakan melambai saat plakat itu terbang kembali padanya. Dia dengan ringan menganggukkan kepalanya dan melewati pintu cahaya dengan Mu Chen tepat di belakangnya, menghilang di ujung lorong. Hanya setelah dia pergi, para prajurit yang mengenakan baju besi hitam itu berdiri dengan tertib. Kapten, mungkinkah wanita itu adalah Nine Nether King, yang telah hilang selama bertahun-tahun? Seorang prajurit lapis baja hitam berjalan menuju kapten mereka dan mau tidak mau bertanya. Ya, plakat 9 Nether tidak bisa dipalsukan. Kapten menganggukkan kepalanya saat dia melihat ke arah di mana Nine Nether menghilang. Dikatakan bahwa saat itu, Nine Nether King adalah yang terlemah di antara 9 raja. Namun, dia berasal dari 9 Nether Bird Clan dan mendapat dukungan dari Lord Sky Vulture Emperor untuk menjadi salah satu dari 9 raja. Tapi sebelumnya, aku merasakan tekanan yang datang darinya yang tidak lebih lemah dari 8 raja lainnya. Sepertinya tribulation-nya sukses. Tapi setelah bertahun-tahun, situasi di Istana 9 Nether telah berubah dari buruk menjadi terburuk. Jika bukan karena Kaisar Burung Hering Langit, itu akan lama dibubarkan. Sekarang, Istana 9 Nether sepenuhnya adalah pajangan. Seorang prajurit menghela nafas. Bahkan Tuan Domain yang diasuh oleh Raja 9 Nether dari Istana 9 Nether telah berada di bawah Raja Elang Darah, Tuan Wang Zong. Saat itu, Raja 9 Nether telah menyelamatkan orang itu dari medan perang dan memberinya sejumlah besar sumber daya yang dibudidayakan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki pencapaian seperti itu hari ini. Petik 2. Ya, benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Bisikan percakapan, tentu saja, tidak terdengar oleh Nine Nether dan Mu Chen. Setelah melewati lorong cahaya, mata mereka berbinar saat Great Law Sky yang megah menjadi berbeda di depan mata mereka. Mu Chen melihat pemandangan di depan matanya dan tidak bisa menahan nafas. Kita mau kemana dulu? Mu Chen mendekati Nine Nether dan bertanya. Ayo pergi ke Istana 9 Netherku dulu, ini wilayahku. Sudah bertahun-tahun, saya bertanya-tanya bagaimana kabar mereka semua. Nine Nether tersenyum ketika dia melihat ke arah barat laut dengan kenangan di matanya. Kamu juga punya istana sendiri? Mu Chen sedikit heran. Tidak apa-apa Sherlock, aku salah satu dari 9 raja. Posisiku di Great Law Sky tidak rendah. Nine Nether memutar matanya ke arah Mu Chen saat dia berbicara dengan bangga. Dulu, setiap kali kamu melihatku, kamu harus bertindak sebagai orang-orang dari sebelumnya. Kalau tidak, Anda akan menyinggung atasan Anda. Petik 2. Mu Chen tertawa tanpa memberikan wajah apapun, kamu bisa bermimpi. Nine Nether melambaikan tangan kecilnya padanya dan tidak bisa mengendalikan tawanya. Dia tidak lagi bercanda dengan Mu Chen, berbalik ke arah barat laut dan terbang dengan Mu Chen mengikuti di belakang. Di langit Great Law Sky, ada garis-garis cahaya teratur yang terbang melintasi dari waktu ke waktu. Mereka adalah pasukan patroli Great Law Sky untuk mencegah kelainan apapun. Mu Chen memandangi pasukan yang menakjubkan saat dia memukul bibirnya dalam hati. Mereka butuh kira-kira setengah jam sebelum Nine Nether secara bertahap menurunkan kecepatannya. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Dia melihat gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan. Gunung itu samar-samar berbentuk burung besar dengan sayapnya terbuka, menutupi bumi dan langit. Di puncak gunung, ada sebuah istana megah. Nine Nether memandangi istana saat senyum muncul di wajahnya.
Tak lama setelah itu, dia pindah dan langsung muncul di atas istana itu. Sebelum istana adalah lapangan pelatihan yang luas. Pada saat ini, ada ribuan siluet yang duduk saat mereka berkultivasi. Duduk di depan siluet itu adalah dua gadis yang duduk dengan tenang. Salah satu dari dua gadis itu mengenakan pakaian pelatihan hitam, sementara yang lain mengenakan pakaian merah muda. Penampilan kedua gadis itu anggun dan indah. Lebih jauh lagi, yang membuat orang lain tercengang adalah bahwa kedua gadis itu sebenarnya memiliki penampilan yang sama. Mereka sebenarnya adalah sepasang saudara kembar. Kecuali, di antara kedua gadis itu, wajah yang mengenakan pakaian pelatihan hitam agak dingin. Sementara yang lain dengan pakaian merah muda terlihat sedikit lembut. Mereka memiliki temperamen yang berbeda, meskipun mereka memiliki penampilan yang serupa. Fakta inilah yang membuat orang lain merasa tertarik pada mereka. Setidaknya, ada beberapa di antara mereka di bidang pelatihan yang mau tidak mau mengintip. Tiba-tiba, gadis berbaju hitam membuka matanya dengan cahaya dingin dan tajam yang melintas di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serius, "Siapa itu?" Semua orang di bidang pelatihan mengangkat kepala mereka dengan penjaga mereka saat energi spiritual melonjak di sekitar mereka. Haha, Xiao Binger semakin tangguh sekarang, tawa lembut terdengar di langit saat sosok perlahan turun di depan istana. Gadis berbaju hitam itu tercengang saat dia melihat sosok yang turun. Cahaya dingin dan tajam yang awalnya di matanya larut dalam sekejap saat matanya hampir memerah. Gadis lembut di depannya memiliki ketidakpercayaan tertulis di wajahnya saat dia melihat orang di depan mereka. Detik berikutnya, dia langsung menerkam, matanya yang menawan berwarna merah cerah, seperti kelinci. "Kakak 9 Nether, kamu akhirnya kembali." Nine Nether memeluk gadis yang menerkam saat dia melihat matanya yang memerah. Dia merasa sedikit masam di hidungnya saat dia menggosok kepalanya dan dengan lembut berkata, "Ya, kakak sudah kembali." Di depan istana, ribuan sosok menatap kosong ke-9 Nether. Mereka hanya pulih sesaat kemudian dan mereka semua berlutut dengan satu lutut saat suara hormat mereka terdengar di cakrawala, "Kami menyambut dewa kembali ke istana." Sukacita yang kental terkandung dalam suara mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tuan mereka dari Istana 9 Nether akan kembali saat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa penguasa Istana 9 Nether tidak akan pernah kembali lagi. Suara-suara yang memekakkan telinga juga membuat Nine Nether merasa terkejut. Ketika dia pergi, tidak banyak orang di Istana 9 Nether. Selain itu, dia tidak pandai dalam hal manajemen. Dengan demikian, segala sesuatunya akan berantakan hampir sepanjang waktu dan tidak semegah hari ini. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus, mengelola Istana 9 Nether untuk menjadi negara seperti itu. Nine Nether memegangi gadis di pelukannya saat dia tersenyum bahagia. "Ini semua kerja keras kakak." Gadis berpakaian merah muda yang tampak lembut dan lemah dengan malu-malu berkata sambil menggosok matanya. Nine Nether tersenyum ketika dia melihat gadis berbaju hitam itu. Yang terakhir menggigit bibirnya yang kemerahan, cahaya dingin dan tajam yang awalnya di matanya menghilang. Namun, dia jelas lebih terkontrol. Meskipun dia bersemangat di dalam hatinya, dia tidak kehilangan ketenangannya saat dia sedikit membungkuk. "Saya menyambut kembalinya tuan ke istana." "Xiao Binger, aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk memanggilku kakak." Nine Nether memegang tangannya saat dia menunjukkan cinta yang lembut di matanya. "Pasti berat bagi kalian selama bertahun-tahun, kan? Ini semua salahku. Aku hampir tidak bisa kembali." "Tuan," gadis berpakaian hitam buru-buru menggelengkan kepalanya. Tetapi ketika dia melihat Nine Nether menatapnya, dia segera mengubah caranya untuk memanggilnya. "Bagaimana saya berani menyalahkan kakak? Ketika kakak pergi, Anda meninggalkan Istana 9 Nether kepada kami saudara perempuan. Jadi kami secara alami akan memberikan yang terbaik untuk itu. 9 Nether Palace hanyalah barang pameran, hanya kamu yang keras kepala." Nine Nether berkata tanpa daya. Saat itu, dia adalah yang terlemah di antara 9 raja, dengan kekuatannya saat itu. Dengan demikian, banyak orang tidak senang dengan posisinya sebagai raja. Tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun dengan Kaisar Burung Hering Langit dan latar belakangnya. Namun, ketika dia pergi, kedua gadis itu pasti sangat menderita dengan kekuatan mereka. Gadis itu, Tang Bing, juga sangat keras kepala. Jadi bahkan jika dia menderita sesuatu,
dia akan menggertakkan giginya dan menahannya. Memikirkan tahun-tahun yang pasti dialami kedua saudara perempuan itu dalam diam, Nine Nether merasa sakit hati. Benar, Nine Nether melihat sekeliling saat dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya dengan alis berkerut, di mana Cao Feng? Saat itu, ketika saya pergi, saya telah menginstruksikannya untuk membantu Anda. Petik 2. Mendengar nama itu, wajah kedua gadis itu sedikit berubah. Gadis berbaju hitam bernama Tang Bing menggigit bibir merahnya saat dia ragu-ragu sebentar. Tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, Kakak, Cao Feng, dia telah bergabung dengan Raja Elang Darah, dia telah meninggalkan istana 9 Nether kami. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Nine Nether, yang tersenyum, mengubah wajahnya saat suasana menjadi sedikit beku. Gadis lemah dalam pelukan Nine Nether menggertakkan giginya saat dia berkata dengan marah, Cao Feng adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Melihat tidak ada berita tentang kakak selama setahun, dia meninggalkan istana 9 Nether dan bergabung dengan Raja Elang Darah. Petik 2. Saat itu, jika bukan karena kakak mengasihaninya dan menyelamatkannya dari tumpukan mayat, jika bukan karena kakak perempuan, dia bisa memiliki prestasi seperti itu hari ini. Nine Nether dengan ringan menepuk kepala gadis itu saat dia menghela nafas. Aku tahu Cao Feng memiliki hati yang kuat, tapi aku tidak pernah menyangka dia bahkan tidak bisa bertahan beberapa tahun. Ada sedikit kekecewaan dalam suaranya. Saat itu, hal-hal yang dialami pemuda itu agak menyedihkan, yang menggerakkan belas kasihnya dan membantunya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa karakternya akan sangat mengecewakan. Kakak, yakinlah, kami tidak akan membiarkan pengkhianat itu pergi di masa depan. Tang Bing menggertakkan giginya saat dia berbicara. Meskipun Nine Nether tidak terlalu terganggu dengan pengkhianatan Cao Feng, Tang Bing tidak bisa menahannya. Saat itu, keluarganya sepenuhnya dibunuh oleh musuh dalam kekacauan. Jika bukan karena Nine Nether, kedua saudara perempuan itu pasti akan berakhir lebih buruk daripada mati. Karena itu, mereka memperlakukan Nine Nether sebagai dermawan mereka. Dengan demikian, mereka tidak dapat menanggung apapun yang akan menyakiti Nine Nether. Jika bukan karena kekuatan Istana 9 Nether menjadi lemah dan mereka masih memiliki langkah untuk menerobos ke alam berdaulat, mereka pasti tidak akan memaafkan pengkhianat itu. Nine Nether tersenyum setelah mendengar kata-kata mereka. Dia tidak terlalu terluka oleh pengkhianatan Cao Feng. Bagaimanapun, dia jelas memiliki lebih banyak kasih sayang untuk dua saudara perempuan di depan matanya. Kegigihan mereka membuatnya merasa bersyukur. Kakak tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi. Nine Nether tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke Tang Bing, Xiao Binger, kamu sepertinya belum melakukan terobosan ke Sovereign Realm. Ketika dia pergi, Tang Bing telah mencapai tahap penyelesaian surgawi, hanya selangkah lagi dari 3 bencana berdaulat. Menurut bakatnya dan di samping sumber daya di domain Great Havenlaw, tidak mungkin baginya untuk membuat terobosan. Wajah Tang Bing memerah saat dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Kakak 9 Nether, jangan salahkan kakak perempuan. Kakak perempuan belum menggunakan satu pun cairan spiritual berdaulat dalam kultivasinya. Cairan spiritual berdaulat yang kami terima dari domain Great Havenlaw semuanya diberikan kepada pendatang baru untuk memelihara mereka. Kalau tidak, Istana 9 Nether tidak akan memiliki pemandangan seperti itu. Gadis berbaju merah terang bernama Tang Rou membantu kakaknya menjelaskan. Mendengar kata-katanya, Nine Nether tercengang saat dia melirik ribuan sosok yang berlutut dengan tertib dan berkata dengan ragu, Istana 9 Nether kami harus dapat memperoleh 10.000 cairan spiritual berdaulat setahun. Selain wilayah yang kita miliki, kita juga harus dapat memperoleh hampir 10.000 darinya juga, bagaimana itu tidak cukup? Petik 2. Tang Rou hendak berbicara, tetapi dipelototi oleh Tang Bing dan menutup mulutnya. Xiao Binger, kamu bicara. Melihat tindakan kecil mereka, Nine Nether sepertinya merasakan sesuatu saat suaranya menjadi dingin. Mendengarnya, Tang Bing tersenyum pahit. Kakak 9 Nether, ketika kamu pergi, para penguasa lain mengatakan bahwa Istana 9 Nether kita tidak pantas mendapatkannya, hampir tidak merupakan kekuatan raja di domain Great Havenlaw. Dengan demikian, mereka bergabung bersama dalam asosiasi tetua dalam upaya untuk membubarkan Istana 9 Nether kami. Petik 2. Tetapi karena Lord Sky Vulture Emperor membantu kami berbicara,
kami berhasil mempertahankan Istana 9 Nether, tetapi jumlah cairan spiritual berdaulat yang bisa kami peroleh berkurang menjadi 5.000. Adapun wilayah kita, banyak kota yang berkembang diam-diam dilahap oleh penguasa lainnya. Kami lemah, dan tidak bisa bersaing dengan mereka, jadi kami hanya bisa menderita secara diam-diam. Karena mereka, jumlah cairan spiritual berdaulat yang dapat digunakan oleh Istana 9 Nether kita hampir tidak lebih dari 5.000 setahun. Tang Rou dengan lembut menambahkan, ya, kakak perempuan membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat untuk menerobos ke alam berdaulat, jadi dia tidak berani mencoba karena setiap cairan spiritual berdaulat didistribusikan ke semua orang, sehingga menunda kultivasinya. Ini terlalu banyak. Nine Nether melotot saat wajahnya dipenuhi amarah. Dadanya yang besar dengan ringan naik turun. Jelas, dia benar-benar marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia pergi, orang-orang itu akan mencoba mengeksploitasi Istana 9 Nether. Dia secara alami tahu bahwa para bangsawan yang dibicarakan oleh Tang Bing dan Tang Rou adalah beberapa raja. Di masa lalu, ketika dia masih ada, orang-orang itu tidak senang dengan kekuatannya yang tidak mencukupi, namun memiliki peringkat yang sama dengan mereka. Tetapi karena latar belakangnya, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa saat dia pergi, para itu tidak bisa menahan diri lagi. Wajah Nine Nether ditutupi dengan es sebagai tekanan energi spiritual tak terkendali menyapu. Dalam sekejap, ada beberapa yang tidak tahan dengan tekanan dan berbaring di tanah. Tang Bing juga dipaksa mundur beberapa langkah. Tetapi wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat Nine Nether, kakak Nine Nether telah berhasil dalam kesengsaraanmu. Tekanan energi spiritual yang datang dari Nine Nether tidak lebih lemah dari raja-raja lainnya, tampak selama kepergiannya, kakak telah berhasil melewati kesengsaraannya. Nine Nether dengan ringan menganggukkan kepalanya saat dia melambaikan tangannya, kalian semua bisa kembali dulu, tidak peduli berapa banyak keluhan yang kalian derita di masa lalu. Sekarang setelah saya kembali, saya tidak akan membiarkan siapapun menggertak Istana 9 Nether kami. Kata-katanya secara alami diarahkan pada yang lain di lapangan. Ya, mendengar kata-katanya, semua orang di Istana 9 Nether dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menjawab secara berurutan saat mereka pergi dengan tertib juga. Setiap mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang seseorang mendukung Istana 9 Nether. Mereka akhirnya bisa membebaskan diri dari semua kemarahan itu. Ketika medan kembali tenang, embun beku di wajah Nine Nether perlahan memudar saat dia melambaikan tangannya. Mu Chen, kamu bisa keluar sekarang. Tang Bing dan Tang Rou tercengang saat mereka melihat seberkas cahaya terbang dan muncul di samping Nine Nether. Mu Chen muncul sambil tersenyum ramah ke arah Tang Bing dan Tang Rou. Tang Rou sedikit malu saat dia segera mengalihkan pandangannya ketika tatapannya bersentuhan dengan mata Mu Chen. Tang Bing, bagaimanapun, dengan hati-hati menatapnya, karena masalah Chao Feng di masa lalu, dia sekarang berhati-hati terhadap pria manapun yang mendekati Nine Nether. Ini adalah Mu Chen, dia adalah alasan mengapa saya berhasil dalam kesengsaraan saya kali ini. Nine Nether menunjuk kedua gadis itu sambil melanjutkan, ini Tang Bing dan Tang Rou. Mereka berdua adalah saudara perempuanku. Mendengar bahwa Mu Chen telah banyak membantu Nine Nether, Tang Rou menahan rasa malunya dan memberi Mu Chen ekspresi terima kasih. Adapun Tang Bing, dia lebih melirik Mu Chen dan menganggukkan kepalanya padanya, mengingat dia hampir tidak menerimanya. Xiao Binger, berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang Anda butuhkan untuk mencoba terobosan ke alam berdaulat? 9 Nether tiba-tiba berkata. Setidaknya 1000. Tang Bing ragu-ragu sebentar saat dia melaporkan sesedikit mungkin. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum sambil menggenggam tangannya. Sebuah botol giok muncul di tangannya dengan kedipan dan menyerahkannya kepada Tang Bing. Kakak Tang Bing, ini 2000 cairan spiritual berdaulat, seharusnya cukup bagimu untuk menerobos. Setelah mengambil gelang biji Master Liu Ming, Mu Chen telah memperoleh cukup banyak cairan spiritual berdaulat darinya. Jadi, dia agak murah hati ketika dia memberikannya. Tang Bing tercengang, tetapi dia tidak menerimanya saat dia mengalihkan pandangannya ke Nine Nether. Dia hanya menerimanya dengan ringan ketika dia melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya. Es di wajahnya juga sedikit meleleh saat dia dengan lembut berkata kepada Mu Chen, terima kasih. Di masa depan, Mu Chen akan bergabung dengan Istana 9 Nether kami.
semua orang bisa menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Nine Nether menarik tangan kedua gadis itu saat dia tersenyum. Aku bermaksud membiarkan Mu Chen menjadi domain lord dari Nine Nether Palace kami untuk memperjuangkan Great Law Gold Pond. Apakah ada di antara kalian yang punya pendapat? Mendengar kata-katanya, Tang Rou dan Tang Bing membeku lagi saat mereka bertukar pandang dan tidak berani berbicara. Ada apa? Xiao Binger berniat menolak. Nine Nether tidak bisa menahan rasa ingin tahunya saat dia melihat reaksi mereka. Tidak, kakak secara alami dapat membuat keputusan untuk ini. Tang Bing segera menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum pahit. 2 tahun yang lalu, kuota untuk Istana 9 Nether kami untuk Great Law Gold Pond secara paksa dibeli oleh Raja Elang Darah untuk 1000 cairan spiritual berdaulat. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi, sudah lama sejak Istana 9 Nether kami memiliki kualifikasi untuk bertarung demi kolam emas hukum agung. Ketika dia selesai berbicara, wajah Nine Nether benar-benar menjadi dingin saat dia menggertakkan giginya. Matanya memuntahkan api. Raja Elang Darah, itu, dia mengambil ini terlalu jauh. Berdiri di depan istana, wajah Nine Nether membeku dingin saat kemarahan keluar dari matanya. Jelas, dia benar-benar marah. Berdiri di sampingnya, Mu Chen juga mengerutkan alisnya. Sepertinya Raja Elang Darah ini bukan orang baik. Hal-hal yang dia lakukan telah membuat orang lain menghinanya. Dada Nine Nether yang luas dengan lembut naik turun saat dia menenangkan diri dari amarahnya tak lama setelah itu. Suaranya berangsur-angsur kembali normal, tetapi nada dinginnya tidak dapat disembunyikan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mengambil kembali kuota Istana 9 Nether kami. Saya akan melakukan perjalanan ke konferensi 9 Raja dan memberitahu mereka bahwa saya, 9 Nether, telah kembali. Saya akan melihat siapa yang berani menghalangi Istana 9 Nether kami. Aku akan membiarkan mereka semua mengembalikan barang-barang milik Istana 9 Netherku. Tang Bing dan Tang Rou mengangguk, ada kegembiraan di mata mereka. Sekarang 9 Nether telah berhasil melewati kesengsaraannya, kekuatannya tumbuh dan dia tidak lebih lemah dari 8 raja lainnya. Istana 9 Nether mereka akhirnya memiliki seseorang untuk diandalkan. Xiao Binger, sekarang di domain Great Heaven Law, berapa banyak domain lord yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kuota Great Law Gold Pond? Nine Nether memandang Tang Bing dan bertanya. Jika Mu Chen ingin memasuki Great Law Gold Pond, maka dia harus mengalahkan para pesaing itu. Karena itu, dia harus memberitahu Mu Chen sebelumnya seberapa kuat lawannya. Tang Bing melirik Mu Chen, yang berdiri di samping Nine Nether, matanya indah. Ketika matanya dingin, ada perasaan melemparkan orang lain 1000 mil jauhnya darinya. Tapi sekarang, ada emosi lain di matanya. Sepasang matanya yang cantik menjadi lebih bersemangat. Ada daya pikat samar di dalamnya yang membuatnya semakin menawan. Tapi masih ada keraguan dalam tatapan yang dia gunakan untuk melihat Mu Chen. Dia merasakan tekanan datang darinya. Tetapi dibandingkan dengan para penguasa domain yang terkenal di domain Great Heaven Law, sepertinya masih ada jarak di antara mereka. Dia benar-benar meragukan apakah Mu Chen memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan para penguasa domain yang jenius itu. Tetapi, pada akhirnya, keraguannya masih diragukan saat dia dengan jujur menjawab, saat ini, ada total 18 raja domain, semuanya berada di bawah 8 raja lainnya, kami memang memilikinya di masa lalu, tapi sekarang. Orang yang dia bicarakan secara alami adalah Chao Feng, yang telah meninggalkan Istana 9 Nether. Nine Nether dengan ringan menganggukkan kepalanya, sambil memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Di antara 18 domain lord, ada 4 yang ketenarannya paling besar. Kepala 4 raja domain besar adalah Su Qing, di bawah Raja Asura. Saat ini, dia sudah menjadi penguasa kelas 2. Saya percaya bahwa kakak 9 Nether mungkin memiliki kesan tentang dia, Tang Bing berkata sambil tersenyum. Su Qing, mendengar nama itu, Nine Nether tertegun sejenak. Sebelum melanjutkan berbicara dengan takjub, aku tidak pernah berpikir bahwa bocah biasa-biasa saja saat itu akan menjadi begitu kuat sekarang. Hehe, kakak 9 Nether, rumor mengatakan bahwa Su Qing selalu mencintaimu. Selama bertahun-tahun, banyak gadis luar biasa menunjukkan kasih sayang mereka padanya. Tapi tidak sekalipun hatinya terguncang. Tang Rou menutup mulutnya saat dia tertawa. Nine Nether dengan lembut menjentikkan dahi Tang Rou. Sampah, aku tidak banyak bicara dengannya. Xiao Binger, lanjutkan.
Yang kedua dari 4 raja domain besar adalah Zhou Yue, di bawah raja pemisah gunung. Suara Tang Bing berhenti sejenak saat dia melanjutkan. Yang ketiga adalah Wu Tian, di bawah raja elang darah. Dia dibawa kembali oleh raja elang darah beberapa tahun yang lalu. Hanya dalam waktu beberapa tahun, Wu Tian ini telah menjadi salah satu dari 4 raja domain besar. Promosinya yang cepat mengejutkan orang lain. Nine Nether mengangguk. Bagaimana dengan yang keempat? Bibir merah Tang Bing akhirnya bergerak, tetapi dia masih berbicara dengan suara lembut pada akhirnya. Yang keempat juga di bawah raja elang darah. Nine Nether menyipitkan matanya saat dia dengan samar berkata, Cao Feng. Tang Bing dengan ringan menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia telah menemukan dukungan yang tepat untuk mendaki ke ketinggian seperti itu hanya dalam waktu beberapa tahun. 9 Nether berkata dengan tenang, pemuda itu memang memiliki bakat. Kalau tidak, dia tidak akan mendorongnya sebagai penguasa domain istana 9 Nether. 3 dari 4 raja domain besar semuanya memiliki kekuatan penguasa kelas 2. Adapun Cao Feng, dia sudah berada di puncak penguasa kelas 1, dan bisa naik ke kelas 2 kapan saja. Jadi, hampir tidak ada yang menjadi lawannya di antara penguasa kelas 1. Tang Bing melirik Mu Chen sambil melanjutkan, hanya ada 4 kuota untuk Great Law Gold Pond, jadi jika dia ingin mendapatkan salah satunya, dia harus mengalahkan salah satu dari 4 raja domain besar. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Arti di balik kata-kata Tang Bing cukup jelas. Di antara 4 raja domain besar, Cao Feng adalah yang terlemah. Jadi, jika dia ingin mendapatkan kualifikasi untuk Great Law Gold Pond, dia harus mengalahkan Cao Feng ini. Dan Tang Bing jelas tidak merasa bahwa Mu Chen bisa mencapainya. Meskipun dia membenci orang itu, Cao Feng memang memiliki kemampuan, karena dia bisa mendaki ke 4 raja domain besar. Apakah Anda tidak percaya diri? Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, maka kami akan menyerah kali ini. Nine Nether menoleh saat dia memberi Mu Chen senyum tipis. Tampaknya ada sedikit harapan di kedalaman mata Nine Nether saat dia menatapnya. Pada saat ini, jika dia mengatakan bahwa dia tidak percaya diri, dia mungkin akan kecewa. Meskipun saya tidak memiliki konsep seberapa kuat 4 penguasa domain besar ini, saya tidak pernah takut pada penguasa bumi. Belum lagi beberapa penguasa kelas 2, Mu Chen tertawa dengan noda senyum di wajahnya. Yakinlah, istana 9 Nether kita pasti akan mendapat tempat di Great Law Gold Pond. Nine Nether dengan ringan mengangkat alisnya dan tidak berbicara. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan senyum yang muncul di wajahnya. Tang Rou juga sedikit terkejut ketika dia melihat betapa percaya diri Mu Chen. Tang Bing, bagaimanapun, menilai dia saat dia melihat Mu Chen. Keberaniannya memang patut dipuji, tapi kualifikasi Great Law Gold Pond bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan keberanian. Nine Nether tidak berbicara apa-apa saat dia berbalik dan memasuki istana. Saat memasuki istana, dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan nada lembut, karena kamu sudah mengatakannya, maka tidak peduli seberapa sulitnya untuk mendapatkan kualifikasi partisipasi, aku pasti akan mendapatkannya untukmu. Ketika dia selesai berbicara, dia melangkah ke istana. Tang Rou melemparkan pandangan terkejut pada Mu Chen saat dia mengikuti. Mu Chen bersandar pada pilar saat dia melihat siluet kepergian Nine Nether dan tersenyum ringan. Ada emosi di matanya. Sejak mereka meninggalkan benua surga utara, 9 Nether telah merencanakan sesuatu untuknya, karena dia tahu targetnya sendiri. Karena itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuka jalan baginya. Itu adalah jalan menuju menjadi ahli tertinggi. Sepertinya kakak 9 Nether memperlakukanmu dengan cukup baik. Tang Bing berdiri di dekatnya saat tatapannya kembali menjadi dingin. Menatap Mu Chen, dia sedang menarik-narik dadanya. Bahkan jika pakaian latihannya agak longgar, tindakannya masih menggambarkan dadanya yang besar. Apa hubunganmu dengan kakak 9 Nether? Tang Bing menatap Mu Chen. Selama bertahun-tahun, dialah yang mengelola istana 9 Nether. Jadi, dia agak memiliki sikap yang bermartabat, ada juga sedikit kekuatan dalam tatapannya. Namun, tatapannya jelas tidak terlalu efektif pada Mu Chen. Dia memberi Tang Bing senyuman. Bahkan jika aku mengambil risiko terluka parah, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Benar, Mu Chen tidak melanjutkan lebih jauh dan mengubah topik. Kakak Tang Bing, apakah sedikit merepotkan bagi Nine Nether untuk mendapatkan kembali kuota dari Domain Lord itu? Hanya ada 9 raja di Great Heaven Law,
Setiap raja memiliki kuota tuan domain. Raja Elang Darah menyita kuota kami, mengambil keuntungan selama bertahun-tahun ini. Kamu pikir dia akan mengembalikannya dengan mudah? Tang Bing berbicara dengan alis berkerut. Meskipun kakak 9 Nether mendapat dukungan dari Kaisar Herring Langit, Kaisar Herring Langit tidak memiliki keputusan akhir di Great Heaven Law. Kalau tidak, Istana 9 Nether kita tidak akan begitu menyedihkan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya khawatir konferensi 9 Raja mungkin tidak terlalu tenang. Tang Bing menghentikan suaranya saat dia melihat Mu Chen. Kakak 9 Nether memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku harap kamu tidak akan menjadi Cao Feng kedua. Kalau tidak, bahkan jika kakak 9 Nether tidak menghentikanmu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Mu Chen menggosok hidungnya dan tersenyum. Kakak Tang Bing agak cantik ketika kamu mengancam seseorang. Tang Bing tidak bisa membantu melebarkan matanya sedikit saat ini saat dia melihat pemuda yang tersenyum dengan sedikit kemarahan. Orang ini, ketika dia dengan sungguh-sungguh berbicara dengannya, dia benar-benar menggodanya. Di masa lalu, semua orang di Istana 9 Nether takut padanya karena keseriusan dan ketegasannya. Tidak ada yang berani berbicara seperti ini padanya. Jadi ketika Mu Chen menggodanya, dia benar-benar terpana untuk sesaat. Yakinlah, kakak Tang Bing, Cao Feng ini, Mu Chen dengan ringan meludahkan seteguk udara keluar. Tepat ketika Tang Bing dengan ringan mengerutkan alisnya, ada rasa dingin di senyum tipisnya. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Meskipun, di permukaan, Nine Nether tidak terlihat terlalu terpengaruh oleh pengkhianatan Cao Feng, Mu Chen bisa melihat kesedihan di kedalaman matanya. Dia pasti tidak merasa senang dengan pengkhianatan Cao Feng. Tang Bing tercengang saat dia melihat Mu Chen dan ragu-ragu sejenak. Bagus kalau kamu punya hati. Cao Feng bukanlah sosok yang sederhana. Sebaiknya kau berhati-hati. Ya, Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia melihat sekeliling. Kakak Tang Bing, kenapa kamu tidak mengajakku berkeliling? Di masa depan, saya juga akan menjadi seseorang dari Istana 9 Nether. Saya harus terbiasa dengan daerah itu. Tang Bing menatapnya dengan tidak senang, tetapi dia tidak menolak. Dia berbalik dan pergi, dengan Mu Chen mengikutinya, tersenyum. Hari berikutnya saat masih pagi, banyak orang menunggu di depan Istana 9 Nether. Pintu istana yang tertutup perlahan terbuka saat sosok ramping keluar. Sosok itu mengenakan baju besi hitam yang dengan ketat menguraikan sosoknya yang indah, menampilkan lekuk tubuhnya yang indah. Di baju besi itu ada tanda burung hitam yang melonjak. Sosok itu secara alami adalah 9 Nether, tetapi hari ini, dia lebih gagah dan tampak tangguh dibandingkan dengan masa lalu. Rambut panjangnya berkibar dengan jejak gengsi di antara alisnya. Kami menyambut raja, berdiri di depan Istana 9 Nether, adalah ribuan orang dengan satu lutut di tanah. Suara tertib, bersama dengan kegembiraan, terdengar dari mereka. Nine Nether melihat sekeliling saat dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Di belakangnya berdiri Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou. Ayo pergi, aku belum melihat orang-orang itu selama bertahun-tahun. Kami akan pergi memberitahu mereka untuk mengembalikan yang mereka sita dari Istana 9 Nether kami, dengan patuh. Rasa dingin melonjak di tatapan Nine Nether saat dia melambaikan tangannya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya saat Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou mengikuti di belakang, mendidih dengan aura mengerikan. Great Law Sky, wilayah tengah itu adalah benua berskala kecil di wilayah tengah Great Heaven Law dengan puncak gunung yang menjulang tinggi. Puncaknya seperti pedang saat menembus awan, pemandangannya sangat megah. Puncak ini bernama Great Law Peak, lokasi paling kritis di seluruh Great Law Sky. Tidak hanya itu dikelola oleh 3 kaisar, rumor mengatakan bahwa penguasa misterius juga tinggal di puncak ini. Ini adalah tulang punggung seluruh Great Law Sky atau bahkan seluruh domain Great Heaven Law. Hari ini di puncak Great Law ini, sangat ramai, karena ada siulan angin kencang yang terus-menerus bergema, bersama dengan sinar cahaya yang dengan cepat melintasi dari kejauhan dan mendarat di puncak yang megah ini. Hari ini adalah konferensi 9 Raja yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Omong-omong, itu juga konferensi yang lebih penting di domain Great Heaven Law, jadi biasanya tidak akan ada kursi yang hilang. Di puncak Great Law berdiri sebuah istana yang menjulang tinggi yang memancarkan aura kuno, seolah-olah tertinggal dari zaman kuno. Itu menyebabkan rasa hormat meningkat di hati orang lain. Di depan istana ada segudang tangga batu, setiap sinar cahaya mendarat di bawah tangga itu. Mereka tidak langsung terbang ke titik tertinggi, sebaliknya,
mereka memilih untuk menaiki tangga dengan hormat. Pada saat ini, sudah ada banyak sosok di depan segudang tangga batu. Namun, mayoritas dari mereka memiliki kelompok mereka sendiri yang berdiri bersama, membedakan kedudukan mereka. Selama itu adalah tempat dengan orang-orang, pasti akan ada persaingan. Aturan-aturan ini tidak diubah, dan faksi-faksi bersaing di antara mereka sendiri di Great Low Sky. Dengan demikian, dendam antar faksi juga sangat rumit. Saat platform yang luas ini dipenuhi orang, ada beberapa garis cahaya yang datang dari cakrawala yang jauh dan mendarat di sini. Semua orang mengalihkan pandangan mereka, dan ketika mereka melihat siapa yang datang, ada kejutan kuat di mata mereka yang dimuntahkan, yang segera diikuti oleh bisikan yang bergema. Itu, 9 Raja Nether, dia telah kembali. Saya menerima berita kemarin, sepertinya itu tidak palsu. Nine Nether King telah menghilang selama bertahun-tahun, rumor mengatakan bahwa dia sedang mengalami kesengsaraan. Dari kelihatannya sekarang, dia seharusnya berhasil melakukannya. Betapa hebatnya, untuk berhasil menjalani kesengsaraan di usianya, merobek-robek spiritualitas dan membentuk keilahian. Sepertinya akan ada pertunjukan untuk ditonton di konferensi 9 Raja. Selama bertahun-tahun, Istana 9 Nether telah ditekan, dipimpin oleh Raja Elang Darah. Dengan kepribadian Nine Nether King, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Di masa lalu, ketika Nine Nether King belum melalui tribulation-nya, dia memiliki Sky Vulture Emperor yang mendukungnya, tapi dia bukan ancaman. Tapi, sekarang dia telah mengalami kesengsaraan, aku khawatir masalah ini tidak akan begitu saja dibiarkan begitu saja. Di platform yang luas, segala macam bisikan terdengar. Mengenai bisikan itu, Nine Nether tidak memperhatikannya saat dia mengangkat kepalanya, melihat ke istana kuno di atas segudang tangga batu. Dia sedikit menyipitkan matanya yang ramping. Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou berdiri di belakang Nine Nether dan tidak melirik ke samping. Tidak lama setelah Nine Nether menunjukkan dirinya, ada siulan angin yang bergema sekali lagi dari cakrawala. Beberapa sosok terbang dan mendarat di peron. Seiring dengan munculnya sosok-sosok itu, ada tekanan energi spiritual yang kuat yang menyelimuti lingkungan sekitar. Sosok-sosok itu tentu saja adalah sosok-sosok berpengaruh itu. Mu Chen menyapu pandangannya dan menyadari bahwa 3 batch telah tiba. Yang memimpin kelompok kiri adalah seorang pria parubaya tanpa ekspresi di wajahnya. Dia mengenakan jubah hitam, matanya berwarna merah gelap, membuat orang lain merinding. Berdiri di belakang pria parubaya itu adalah pria yang sedikit lebih muda. Sosoknya menjulang tinggi, mengenakan pakaian biru dan alisnya menusuk seperti pedang. Dia memiliki penampilan yang agak tampan, bersama dengan riak energi spiritual yang luar biasa berfluktuasi di sekelilingnya. Sikapnya agak tenang, kecuali ketika dia melihat siluet ramping, riak tidak bisa tidak berayun di matanya. Itulah Raja Asura, yang terkuat di antara 9 raja. Seiring waktu, dia bahkan mungkin naik ke level 3 kaisar. Ketika Mu Chen melihat kedua sosok itu, Tang Bing menjelaskan dari samping dengan suara lembut. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya. Perasaan yang diberikan Raja Asura kepadanya bahkan lebih kuat dan tak terduga daripada pria tua berjubah hitam dengan Liu Ming. Adapun orang yang berdiri di belakang Raja Asura, dia adalah Su King, kepala dari 4 raja domain besar. Kekuatannya juga cukup mengesankan. Tatapan Mu Chen bergerak, bergeser ke pria yang mengenakan pakaian biru. Tatapan yang terakhir difokuskan ke Nine Nether. Melihatnya, sepertinya apa yang dikatakan Tang Rou sebelumnya mungkin benar. Su King ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang Nine Nether. Namun, tidak ada tanggapan dari Nine Nether mengenai tatapan terkejutnya, kecuali ketika dia melihat Raja Asura ketika dia mengarahkan pandangannya. Dia memberinya sedikit anggukan. Meskipun Raja Asura ini sulit didekati di domain Great Heaven Law, dalam pandangan 9 Nether, Raja Asura ini jelas lebih licik daripada Raja Elang Darah. Ketika Asura King melihat Nine Nether, ada riak samar di wajahnya yang tidak memiliki ekspresi. Pada akhirnya, dia memberinya anggukan sebagai jawaban. Di masa lalu, Nine Nether hanyalah anak nakal di matanya. Tapi kepulangannya kali ini membuatnya merasakan sedikit tekanan. Sepertinya dia telah meningkatkan kekuatannya setelah bertahun-tahun. Pria yang berdiri di belakang Asura King tersenyum pahit ketika dia melihat bahwa Nine Nether tidak meliriknya.
tapi kemegahan di matanya tumbuh lebih cemerlang, seolah-olah dia tiba-tiba menemukan motivasinya. Mu Chen mengalihkan pandangannya dan melihat kelompok kedua, yang memimpin adalah pria parubaya dengan tubuh yang kuat, tangannya berukuran agak besar, dengan pembuluh darah yang menonjol dari mereka seperti cacing, seolah-olah sepasang tangan itu bisa membelah gunung. Itulah Raja Pemecah Gunung, dia juga sosok yang tangguh di antara 9 raja, Tang Bing berkata singkat. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya saat tatapannya tiba-tiba berubah, dia melihat pria kuat lain yang sesekali mengalihkan pandangannya. Target tatapannya jelas bukan Mu Chen, tapi Tang Bing yang, dengan ekspresi dingin, berdiri di sampingnya. Hehe, itu nomor 2 dari 4 raja domain besar, Zhou Yue. Dia tampaknya agak menyukai kakak perempuan. Di masa lalu, dia menyelinap ke istana 9 Nether kami untuk mengintip kakak perempuan. Kemudian, ketika ditemukan oleh seorang kakak perempuan, dia hanya diusir dengan pedang. Tang Rou diam-diam tertawa saat dia berbicara. Sepertinya pesona kakak perempuanmu tidak kecil. Mu Chen agak tertarik. Zhou Yue ini jelas memiliki perasaan terhadap Tang Bing. Tetapi melihat Tang Bing, dia tampaknya tidak terlalu peduli padanya. Tang Bing mengerutkan alisnya saat dia melirik Mu Chen, yang terakhir tersenyum padanya, yang membuatnya menoleh dengan marah. Dia menyadari bahwa kulit Mu Chen agak tebal, bahkan ketika dia memelototinya, dia tidak merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Haha, bukankah itu 9 Nether? Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan benar-benar kembali, ini benar-benar kesempatan yang menggembirakan. Petik 2. Sama seperti Mu Chen sedang melihat Raja Asura, tawa yang membuat orang lain merasa dingin tiba-tiba terdengar saat Mu Chen melihat pendekatan batch lain. Banyak orang juga mengarahkan pandangan mereka. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan rambut merah, tatapannya tajam dan menakutkan. Seolah-olah dia adalah elang yang mengincar mangsanya dan bersiap untuk melepaskan serangan fatal kapan saja. Saat ini, dia tersenyum ketika dia melihat Nine Nether, saat rambut merahnya berkibar ditiup angin, ada bau darah yang keluar darinya. Tang Bing tidak perlu memperkenalkannya kali ini, karena Mu Chen sudah tahu bahwa yang datang secara alami adalah Raja Elang Darah yang tidak memiliki hubungan baik dengan Nine Nether. Tang Bing dan Tang Rou di sebelahnya menatap pria berpakaian putih yang berdiri di belakang Raja Elang Darah dengan marah. Pria itu tidak terlihat tampan, dan wajahnya agak kaku ketika tatapannya berkedip dan tidak berani menatap Nine Nether. Melihat adegan ini, Mu Chen sudah tahu bahwa dia pasti Chao Feng, yang telah meninggalkan istana 9 Nether. Pria lain berdiri di samping Chao Feng, dia tersenyum dengan mata yang menyemburkan api sambil menatap para suster dengan keinginan yang kuat di kedalaman matanya. Tak lama kemudian, dia menjilat bibirnya. Dilihat dari kelihatannya, seolah-olah dia ingin melahap kedua saudara perempuan itu ke dalam perutnya. Orang ini harus menjadi yang ketiga di antara 4 penguasa domain besar, Wu Tian. Nine Nether tidak memperhatikan Raja Elang Darah, tatapannya melewatinya dan melirik Chao Feng, yang berdiri di belakang Raja Elang Darah dengan ekspresi acuh tak acuh. Haha, Chao Feng, bukankah kamu mengabaikan untuk menyapa tuanmu yang lama? Bloodhawk King menyilangkan 10 jarinya saat dia dengan santai tersenyum. Baru kemudian, Chao Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum kaku. Chao Feng menyapa Tuan 9 Nether. Nine Nether menatapnya saat tatapannya perlahan menjadi tenang. Tidak ada banyak kekecewaan di matanya, meskipun dia merasa sedikit terluka ketika dia mendengar berita kemarin. Ketika dia bertemu dengannya lagi, perasaan itu terasa seperti dia adalah orang asing. Dia hanya merasa kasihan bahwa pemuda yang dia selamatkan dari medan perang saat itu secara bertahap berubah menjadi buruk. Sepertinya tidak semua orang bisa mempertahankan kehangatan dan senyum mereka di jalan menjadi ahli tertinggi seperti pemuda di sampingnya, yang penuh dengan keras kepala jauh ke dalam tulangnya dan mempertahankan hatinya. Chao Feng menatap tatapan 9 Nether yang berangsur-angsur menenangkan dan merasakan tatapan orang asing yang dia arahkan padanya. Tangannya di lengan bajunya terkepal erat saat dia dengan ringan menundukkan kepalanya, wajahnya sedikit terdistorsi dengan kegelapan. Dia tidak suka Nine Nether begitu tenang terhadap pengkhianatannya. Nine Nether menarik kembali tatapannya saat dia melihat Raja Elang Darah. Rasa dingin berangsur-angsur menyatu di matanya saat dia berbalik, berjalan menuju istana saat suaranya yang dingin langsung menurunkan suhu di sekitarnya. Bloodhawk,
Bersiaplah untuk memuntahkan apapun yang telah kamu ambil dari Istana Sembilan Neterku. Terima kasih telah mendengarkan.